Yang pertama, bermula daripada alim ulamanya. Hendaknya alim ulama mempunyai perhatian, mempunyai kekhawatiran, mempunyai kegelisahan ketika melihat makin Islam lengah. Semestinya gelisah. Orang yang punya iman itu risau dia. Kenapa kok kita rumah Allah? Kenapa kok lengang? Kafe, kenapa kok rame? Pemuda, hari ini di mana pemuda? Ya. Di antara bangsa yang hadir berapa banyak pemudanya? Kemana pemuda yang lain? Kafe sama kafe sini, kafe ini, kafe kumpulnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin sidang jamaah menurut salat dan dirahmati Allah. Seluruh warga desa Nasun maupun dari warga desa lainnya yang ikut memakmurkan masjid Al-Falah ini dalam kegiatan-kegiatan keagamaannya. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan karunia yang masih anugerahkan kepada kita sekalian. Serta salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Alhamdulillah teman sekalian, ini kehadiran saya yang ketiga kalinya di Masjid Al-Falah. 2 kali masih di bawah dan baru kali ini saya naik ke atas. Dan alhamdulillah masjid kita berdiri kokoh. Semoga demikian pula kokohnya semangat para pengurus dan jamaah untuk bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah. Bapak sekalian materi Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas, kalau mungkin pernah saya sampaikan, untuk mengulang-ulang kaji bagaimana strategi untuk memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Ada 8 strategi untuk memakmurkan masjid, terutama agar jamaah subuh bisa menjadi ramai seperti jamaah salat Jumat. Mohon maaf Pak, ini kalau sholat Jumat sampai ke atas nggak jamaahnya? Belum. Nggak? Sampai bawah belum kan? Belum. Kira-kira berapa sholat kalau Jumatan? 10 sampai 12. 12. Itu sholatnya seukuran keramik. Baik, maksudnya materi Allah, kembali merujuk kepada hadis Tauban radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yushikul umamu an tada alaikum kama tada al-akalatu ila qas'atiha. Akan datang suatu masa di mana kalian umat Islam akan diperangi, akan diperebutkan oleh orang-orang yang membenci Islam, seperti mana orang lapar memperebutkan makanan. Itu Rasulullah sampaikan 1400 tahun yang lalu ketika beliau masih hidup, ketika beliau masih memimpin Islam dalam kejayaan Islam.
Namun mukjizat yang Allah berikan salah satunya kepada beliau Rasulullah SAW dapat memberikan gambaran peristiwa apa yang terjadi sebelum beliau ada maupun peristiwa yang terjadi setelah beliau tiada. Itu sebagai mukjizat, bukan penerawangan Bapak sekalian. Yang beliau kabarkan kepada kita akan datang suatu masa nanti umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Lantas ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Wa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Apakah ketika itu umat Islam jadi minoritas? Rasulullah menjawab, "Bal antum katsiru walakinnakum kabutha'is sayl." Bahkan ketika itu kalian jumlahnya mayoritas. Kalian di zaman itu jumlah kalian itu jumlah umat yang terbanyak. Tetapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, tapi tak punya kualitas, tak punya mutu. Jumlahnya banyak, tapi tak punya kekuatan, tak punya keberanian. Wayanza'ana min suduri 'alaikum mahabbatan minkum. Dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi bukan karena musuh itu hebat, Pak. Israel itu bukan hebat. Amerika itu tidak hebat. Cina itu tidak hebat. Tetapi Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap umat Islam. Nah, menggarisbawahi hadis ini dinukilkan dalam buku utama surat subuh yang berjudul Misteri Surat Subuh yang ditulis oleh Dr. Romi Basirjani, seorang ulama dan cendekiawan dari Mesir, dan juga pernah dinukilkan disampaikan oleh Dr. Jazri, Ketua DKI Masjid Joko Kalian, yang mengungkapkan perkataan seorang tokoh Yahudi, Perdana Menteri Israel yang bernama Golda Meir. Dia mengatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi orang-orang kafir itu tidak takut kalau masjid kita banyak, tidak takut kalau masjid kita megah, mewah. Mereka tidak takut umat Islam berkumpul di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka tidak takut. Berapa banyak orang pergi jamaah haji Bapak Ibu sekalian? Berapa banyak orang pergi umroh? Bisa mengeluarkan uang 30-an juta, 50-an juta, ratusan juta untuk pergi ke Makkah untuk haji ataupun untuk umroh. Orang kafir tidak takut. Orang kafir mereka tidak takut kalau jenggot kita panjang lebat bahkan sampai ke lantai sekalipun. Orang kafir tidak takut. Orang kafir tidak takut kalau lihat jidat kita ini hitam, tidak takut. Lihat sorban kita segede, ya, segede tonggas dan segala macamnya. Orang kafir tidak takut. Yang mereka takuti apabila masjidnya umat Islam di waktu subuh seramai seperti waktu sholat Jumat, itu mereka takut. Kenapa begitu? Kalau dipikir-pikir Pak Ibu sekalian, orang Yahudi ini kan orang-orang pintar. Mereka sebenarnya lebih mengimani kitab Al-Quran dibandingkan kita berkenan kepada kitab kita sendiri. Karena mereka juga mengambil pelajaran dari Islam. Apa yang mereka ambil pelajaran dari Islam? Kenapa mereka mengumpul kekuatan Islam dari jamaah subuh? Karena ya, Rasulullah menegaskan dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh secara berjamaah. Itu sangat berat bagi orang munafik.
Sebagaimana kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari Lebaran, 2 hari raya, atau lihat waktu sholat Jumat. Orang Islam akan keluar. Orang Islam yang suka berjudi keluar. Orang Islam yang suka berzina keluar. Orang Islam yang makan riba keluar. Orang Islam yang zalim keluar. Orang Islam yang pembohong keluar. Itu kalau sholat hari raya dan sholat Jumat. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, kata Hamka, lihat waktu sholat subuh. Itu orang yang beriman. Karena orang yang beriman sudah pasti Islam. Tetapi orang yang Islam belum tentu beriman. Berapa banyak orang Islam cuma KTP-nya saja. Maka dalam hadis yang lain ada dijelaskan dari hadis riwayat Imam Baihaqi, juga hampir dengan kalimat yang sama kata Rasulullah, akan datang suatu zaman nanti di tengah manusia di mana Islam hanya tinggal namanya saja. Islam hanya tinggal namanya saja. Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Masjidnya banyak, ramai, megah, tapi kosong dari hidayah. Dan ulama-ulama yang merupakan ulama-ulama terburuk di atas muka bumi akan datang masa itu, kata Rasulullah. Islam hanya tinggal nama, Islam hanya tinggal KTP. Contoh, benarkah di negeri Indonesia ini umat Islamnya terbesar di dunia, Pak? Benar? Tapi takut menerapkan syariat Islam. Umat Islam terbesar di dunia. Banyak pesantren, banyak santri, banyak kiai, banyak ulama, banyak hafiz Quran, banyak rumah-rumah Quran, tapi tak berani mengamalkan Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 86 Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil? Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan beriman kepada sebagian yang lain? Banyak orang Islam beriman kepada hukum sholat beriman, hukum puasa beriman, hukum zakat beriman, hukum nikah beriman, tetapi hukum rajam cambuk bagi pezina, oh itu melanggar hak asasi manusia. Pencuri potong tangan, oh itu melanggar hak asasi manusia. Mayoritas Islam tapi takut dengan syariat Islam. Banyak anggota dewan agama Islam tapi tak berani memperjuangkan syariat Islam. Bahkan banyak anggota dewan bergabung dengan partai-partai yang banyak orang kafirnya. Maka orang kafir itu akan dapat menilai kita. Orang Islam cuma banyak jumlahnya saja, tak punya keberanian. Dan mereka mengukur daripada sholat subuh. Bila ada seorang laki-laki muslim yang sering mengabaikan, yang sering tidak nampak batang hidungnya di waktu sholat isya dan subuh berjamaah, jelas orang munafiknya. Oh, kalau mau sholat tak tanggung bacaannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hidup mati, bangun subuh susah. Tangi cuah paduto di curang minang, kota dadang ngapusi omdo omong doa. Munafik lagaknya hidup mati untuk Allah. Untuk kita dunia gunungkan kudaki, lautan seberangi, surau terlewati.
Jadi kalau ada, mohon maaf, yang hadir hari ini sering mengabaikan sholat isya subuh berjamaah, munafik. Terus sekalian, umroh sanggup pergi umroh sanggup, puluhan juta bayarnya, pisah sama keluarga, tinggalkan usaha, sholat 5 waktu, pulang haji nggak sanggup. Kenapa? Kepedean, udah banyak pahala sholat di Masjidil Haram di Aqsa, Masjid Nabawi. Jadi kalau pulang nggak perlu ke masjid, kepedean. Emang ada orang dalam? Itu kalau untuk hajinya dengan umrohnya mabrur. Ini banyak haji umrohnya mabrur. Jadi orang kafir itu dapat mengukur kekuatan umat Islam dari jamaah subuhnya. Kalau dalam sebuah masjid, dalam sebuah kampung, masjidnya di waktu subuh lengang, berarti di kampung itu banyak orang munafik, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, duri dalam daging. Dari mereka lah Islam itu akan hancur, Bapak Ibu sekalian. Orang yang berkedok Islam, tapi hatinya mental iblis kafir. Nah, dari hadis ini, Ibu sekalian, saya selesaikan dulu ya, sebelum saya kupas khusus dalam hadis ini. Walayat rifanallah min suduri abikum mahabbatan minkum, walayat rifanallah fi qulubikum mahabbatan minkum. Allah tegaskan, Rasul tegaskan, dan Allah berikan, hujamkan dalam dada kalian, hati kalian, al-wahn. Allah hujamkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahn. Ada yang bertanya, wa al-wahn ya Rasulullah? Apakah al-wahn itu ya Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nah, Bapak sekalian Allah, kita kembali pada hadis tadi yang berkaitan tentang Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Maka para ulama di zaman kekinian sedang memberikan rumusan apa strategi ya, agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Tidak perlu kita mengangkat senjata, kita ngebom sana, ngebom sini, tidak perlu. Cukup ramaikan masjid waktu subuh dan menggeletar ke orang kafir, menggeletar ke orang kafir. Ramai masjid waktu subuh, menggeletar orang kafir. Maka mereka berupaya sebelum memerangi kita dengan senjata, mereka akan memerangi dengan cara berpikir kita. Namanya ghazul fikir, perang pemikiran. Banyak macam upaya orang untuk menjauhkan kita dari masjid. Bahkan pernah nggak Bapak Ibu mendengar nama Snop Horgrone? Pernah dengar nggak? Di zaman penjajahan Belanda, orang Belanda bernama Snop Horgrone menjajah di negeri Aceh. Kemudian dia melihat pikiran orang Aceh yang kuat memegang agama. Akhirnya Snop Horgrone yang Belanda kafir ini pura-pura masuk Islam, pergi haji di Makkah, belajar Islam. Jadi gak usah heran, Pak, mohon maaf Pak ya, gak usah bangga dulu Bapak pergi ke haji, gak usah bangga pergi ke Makkah. Orang kafir pun pergi ke Makkah sebelum Bapak pergi dulu. Mohon maaf, gak usah banggakan dengan titel haji, mohon maaf Pak. Snop Horgrone itu sudah dari dulu pergi ke haji sana Makkah. Tapi tujuannya apa? Untuk merusak Islam. Pernah dengar tak? Ada pejabat terganggu dengan seruan azan 5 waktu. Pernah dengar nggak Pak? Pernah. Azan 5 waktu sama beda dengan apa? Anjing. Dengan apa? Dengan gomongan anjing. Bayangkan, tak kurang ajar pejabat celaka itu. Disamakannya azan 5 waktu dengan gomongan anjing 5 waktu, mengganggu.
Jadi pejabat. Jadi orang kafir dari pengalaman perang salib, orang kafir mempelajari bahwasanya kalau umat Islam diperangi dengan senjata, niscaya orang kafir tidak akan menang. Dan hari ini Palestina, pertanyaannya, apakah Israel menang dari Palestina? Palestina itu tak punya tentara resmi. Palestina tak punya pesawat tempur. Palestina tak punya mobil tanker. Palestina hanya punya pejuang-pejuang militansi yang mereka bisa merakit senjata sendiri. Sudah berapa korban? Memang dari segi jumlah banyak orang Islam yang meninggal mati syahid, mudah-mudahan bagus sekalian. Cuman apa kata Allah? Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu mengira orang yang mati di medan perang itu mereka mati, sesungguhnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Baik sekali. Jadi mereka tahu kalau dari perang senjata pasti umat Islam akan menang. Maka mereka mengambil cara bagaimana supaya tanpa senjata, tanpa biaya besar, orang Islam ini sudah hancur, kalah. Maka caranya perang cara berpikir. Dalam ceramah saya pernah viral, saya sampaikan, saya mendapat informasi dari Majelis Ulama Indonesia di tahun 2005. Mohon maaf kalau ada bapak ibu yang orang Minang. Konon katanya dulu orang Minang pasti Islam. Itu dulu Pak. Bu, Pak, kok iya orang Minang Islam itu dulu? Tahun 2005 sudah 30 orang asli Minangkabau jadi pendeta tahun 2005. Ini tahun berapa sekarang ini? 2024. Kira-kira jumlah pendeta itu bertambah atau berkurang? Tahun 2005 625 muda-mudi Minangkabau dapat beasiswa sekolah teologi, sekolah Injil di Majalengka, Jawa Barat. Tahun 2005 625 pemuda-pemudi Minangkabau belajar Injil di Majalengka. Kira-kira jumlahnya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Kemarin viral di Facebook, di WhatsApp, di grup WhatsApp ada 2 perempuan Minangkabau yang murtad ya, nggak pakai jilbab kan? Ada yang bilang, oh itu bukan orang Minang, nggak sama, lu ngaku aja orang Minang. Masih mending dia ngaku beragama Kristen. Ini ada orang Minang hari Jumat tidak ke masjid, hari Minggu ke gereja. Apa agama aja kok? Ada orang Minang nggak begitu. Minggu ke gereja enggak, Jumat ke masjid juga enggak. KTP-nya Islam. Hilang ada ruang-ruang. Ada lagi polusi Minang, wanita Islam, 7 keturunan Islam sampai sekarang belum pakai jilbab. Coba yang nggak pakai jilbab itu agamanya apa? Yang nggak pakai jilbab agamanya apa? Bapak-bapak yang istrinya nggak pakai jilbab agamanya apa istri bapak itu? Suaminya rajin ke masjid dengan pengajian, istrinya nggak pakai jilbab. Atau jilbabnya alasan dia baca hitam, kata pakai jilbab, kata enggak. Oh, pergi di pesta pakai jilbab, pergi ke pasar pakai jilbab, ya, pergi kantor pakai jilbab, nyapu halaman, kalau suaminya dipakai, seropot untuk suaminya dipakai. Ada yang ibu pakai kerudung dapat hadiah orang umroh, kerudungnya nggak terlalu besar sampai selutut, rohnya pendek, sama kita bohong, ini sedikit kotak orang ini. Dia pikir awalnya cuma rambut saja ditutupi. Bu, aurat wanita itu mana sampai mana bu? Hah? Aurat wanita mana bu?
Seluruh tubuh wanita itu aurat, tapi ingat jangan katakan seluruhnya ada kecualinya, kalau seluruhnya jadi pocong nanti. Itu tuh semuanya jadi pocong, kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat wanita. Tidak, dan itu cuma rambut. Jadi banyak hari ini orang Islam bermental kafir. Sholat kapan maunya, apa kata Rasulullah? Al-farqu bainana wa bainal muslim faman taraka faqad kafar. Beda orang Islam dan orang kafir itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Tapi sekalian. Nah, balik lagi kepada pembahasan hadis tadi. 8 strategi bagaimana supaya jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Yang pertama, bermula daripada alim ulamanya. Hendaknya alim ulama mempunyai perhatian, mempunyai kekhawatiran, mempunyai kegelisahan ketika melihat mati Islam tengah. Semestinya gelisah. Orang yang punya iman itu risau dia. Kenapa kok kita rumah Allah? Kenapa kok lengang? Kafe, kenapa kok rame? Pemuda, hari ini di mana pemuda? Di antara bapak yang hadir berapa banyak pemudanya? Kemana pemuda yang lain? Kafe sama kafe sini, kafe ini, kafe kumpulnya semua. Semestinya ulama punya kekhawatiran, punya kegelisahan, kerisauan. Melihat masjid banyak tetapi isinya tak seberapa. Makanya ulama ini mesti terus berikan motivasi, terus berikan semangat, terus beri contoh tauladan. Uswatun hasanah. Bermula daripada ulama. Yang kedua, seorang ulama tanamkan pada setiap pribadi muslim tentang keutamaan bahkan kewajiban sholat berjamaah bagi para laki-laki. Mohon maaf, kalaupun nanti ada orang berbeda pendapat katanya dengan mazhab berbeda-beda bahwasanya sholat berjamaah tidak wajib bagi laki-laki, saya memahami sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Yang pertama dalilnya ya surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Jadi kan sholat hukumnya wa atuz zakata, bayar zakat hukumnya warka'u ma'al raki'in, ruku bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya kapan orang ruku? Orang-orang yang ruku itu berapa orang? Banyak. Maknanya apa? Kalau nampak orang ruku, tahu orang ruku bersama-sama, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Sekalian. Dan yang kedua surat An-Nisa ayat 102. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang dijamin masuk surga dan para sahabat radhiyallahu anhu tetap mengerjakan sholat berjamaah walau di medan perang. Pak, sholat di medan perang apa taruhannya? Apa taruhan di medan perang, Pak? Nyawa taruhannya. Tetapi Allah tidak berikan keringanan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat untuk meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang, sampai Allah berikan tuntunan bagaimana tata cara sholat berjamaah di medan perang. Pernah saya jelaskan, Pak, ya? Bapak yang lain ada paham bagaimana sholat berjamaah di medan perang? Ya, mohon maaf, Pak, bisa kita 2 foto lagi, Pak. Dan saya contohkan. Nanti silakan bapak-bapak khususnya buka surat An-Nisa surat yang keempat ayat 102. Ya. Tidak apa-apa, saya ulang lagi permisalannya. 2. Ini seumpama imam. Ini makmum yang surah pertama. Ini makmum surah yang kedua. Mereka sholat di medan perang.
Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Makmum yang pertama itu ruku, Allahu Akbar. Makmum sof yang kedua tetap berdiri siap-siap sembari menyandang senjata. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap diam, siap siaga. Imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang di belakang masih saja maju ke depan. Bergantian menyempurnakan satu rakaat. Allahu Akbar. Imam berdiri menunggu. Makmum ini berdiri menunggu siap siaga. Sampai makmum bangkit rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua. Saya lihat surat An-Nisa ayat 102. Bapak-bapak sekalian, makanya saya bilang dalam ceramah-ceramah saya lagi itu, kalau orang laki-laki Minangkabau baradai, kok mengaku baradai? Nah, orang Minang punya falsafah, adai basani dosana, sarak basani kitabullah, sarak mengatur adai memakai, sarak mengatur surat An-Nisa ayat 102. Di medan perang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tetap mengerjakan sholat berjamaah. Pertanyaannya, kita ini siapa dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan Nabi? Nabi dijamin masuk surga, tak meninggalkan sholat berjamaah. Kita siapa? Belum ada jaminan. Kok beradablah laki-laki Minangkabau, syarat mengatur dan memakai, semestinya penuh begitu sama orang-orang Minangkabau semestinya. Pertanyaannya, benarkah banyak laki-laki Minangkabau yang beradat sekarang ini? Berapa banyak datuk-datuk ini mama alim ulama saya pada yang berada itu? Baik sekalian, saya yakin kalau orang Minang ada di sejak ujung batu ini ya, ujung batunya ada orang Minangnya, tak cukup masjid ini. Orang PKDP sana satu orang Padang Pariaman. Yang kedua kumpul orang Minang orang Pariaman main batu kowa, nak siapa tu? Kumpul main batu. Apa kerjanya? Mana di benam sama jampo mawaru. Kemudian di riwayat yang lain, seorang sahabat Abdullah bin Maktum yang buta dan tua bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tahu apa ini orang tua yang buta? Orang tua buta, tinggal sebatang kara, rumah jauh dari masjid, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku?" Orang tua buta, tinggal sebatang kara, rumah jauh, jalan berliku-liku, yang banyak binatang berbisa, minta keringanan sholat di rumahnya. Apa kata Rasulullah? Apakah kau mendengar sebuah azab? Dengar ya Rasulullah, maka tidak ada keringanan bagi untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta tidak dapat keringanan sholat di rumah. Terus laki-laki yang sering malas ke masjid, apanya yang buta? Rumah dekat dengan masjid, bahkan bersama-sama sebuah azab, silakan sholat di mana saja, silakan asalkan ke masjid. Mobil nggak tanggung, kerontong itu ya. Mobil Pajero, Fortuner kredit nggak lunas, ya. Bisa jalan kemana-mana, ke masjid nggak sanggup, ke kantor hujan berangkat. Tadi saya katakan tadi, untuk cari pipi, untuk cari kaki, lautan surau terlewati. Orang tua buta tidak dapat keringanan sholat di rumahnya. Apalagi kita, apa kita yang buta? Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya yakini dalil tentang wajibnya sholat berjamaah bagi para laki-laki. Begitu pula kata Rasulullah, sebaik-baik sholat laki-laki itu yang fardu di masjid, sebaik-baik sholat wanita yang fardu itu di rumah. Tapi bila wanita meminta izin sholat di masjid, jangan kau halangi
asalkan para wanita terhindar daripada fitnah. Jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki soleh. Soalnya abang soleh. Kalau ada galah sini, galanya sini sholat di rumah ada, sini soleha. Kalau ada suami ibu, sholatnya sering di rumah, suami soleha, kaki cuapnya karang ibu. 2000 ganti suami. 2000. Ya. Makanya kalau ingin cari menantu bu, Pak, kalau ingin cari menantu jangan di kantor-kantor. Ya, cari menantu itu di masjid waktu subuh. Siapa yang sering datang ke masjid ambil jadi menantu, walau umurnya 60. Lo kok ketawa? Serius ini. Karena sekarang yang masjid-masjid itu didominasi oleh pemuda-pemuda yang 60 tahun. Saya yakin menantu yang begitu itu tidak akan selingkuh lagi. Cobalah. Yang percaya coba. Kemana-mana anak itu kan ada pegangnya terus. Nama capek kopi ya. Kadang ada di kampung lain yang azan. Sesaknya. Gimana orang mau datang untuk dilempar sama botol? Gimana? Itu yang mau ke masjid, yang muda-mudanya kemana? Wah, sibuk main game sampai gak tidur-tidur. Masuk subuh baru tidur. Aduh, yang suka nonton game, yang suka main game mah. Oh, nonton bola Indonesia sama ini datang rame, ada kopi rame, ke masjid gak ada. Lebih hebat juga bola daripada Allah ya, coba ya. Yang sanggup nonton bola, yang sanggup sholat subuh, itu Tuhannya bukan Allah, Tuhannya bola. Sampai ada lagunya juga bola. Sampai ada lagunya nonton bola laki-laki keluar semua dijemput kawannya, nonton bareng, ditraktir kawannya ke masjid. Begitu kan? Kita tengok besok subuh ini, ramai tak yang hadir sekarang ini? Subuh nanti, di mana bilang? Subuh nanti bang? Masjid Istiqomah. Di Pematang Tebi. Pematang Tebi, ya. Betul tak yang datang sekarang laki-laki sejati? Yang nggak datang berarti khawatirkan kelaki-lakiannya. Ya. Baru Pematang Tebi pak, belum sampai Bukit Tinggi. Nah, hikmah pelajaran dari Galodo kemarin di Bukit Tinggi Pak. Waktu Galodo yang pertama di bulan April kalau tidak salah bulan Ramadan di Simpang Batabuah Bukit Tinggi Tanjuang itu lahar dingin keluar dari Gunung Merapi ya melewati Pematang sungai ada pesola di situ surau. Waktu Galodo pertama itu dekat surau masih ada rumah-rumah. Galodo pertama airnya masuk berbelok. Tetapi Galodo yang kedua ini umpama musolanya bagus saja. Ini rumah orang, di sini rumah, di sini rumah, ini masjid, sungainya di sini. Masjid ini tidak terkena batu sedikit pun, tapi batu ini bisa menghantam rumah ini. Hancur rumah ini Pak Ibu sekalian. Batu besar tegak di sini. Rumah ini hancur. Masjid tetap berdiri tegak. Apa pelajaran kita dapat? Apa pelajaran kita dapat? Sehebat-hebat rumah kita, secantik-cantik rumah kita, sekaya-kaya rumah kita, rumah Allah lah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi masjid kita sudah semudah ini. Semerahkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu semua akan menjadi tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, strateginya tadi
setelah dari para ulama tanamkan pada setiap pribadi muslim mempunyai keyakinan sholat berjamaah itu wajib. Yang ketiga, ajak semua keluarga yang namanya ayah punya anak laki-laki, ajak ke masjid. Punya menantu, ajak ke masjid. Punya ponakan, ajak ke masjid. Selagi di rumah itu ada laki-laki, waktu sholat ajak ke masjid. Karena kata Rasulullah, beliau pernah berkeinginan menyuruh seseorang untuk mengumandangkan qomat dan menunjuk salah seorang menjadi imam. Sementara Rasulullah beritahu sembari membawa kayu bakar, apabila aku dapati ada laki-laki yang masih berada di rumahnya, maka akan aku bakar rumah mereka. Pak, kalau hidup Nabi Muhammad SAW di Madinah, qomat sudah berkumandang, bapak-bapak muslim masih berada di rumahnya, maka rumah itu sudah layak untuk dimusnahkan oleh Rasulullah SAW. Dibakar Rasulullah rumah itu. Maka jangan sampai bapak seorang suami, bapak seorang ayah, bapak seorang paman, ketika azan berkumandang, jangan biarkan ada laki-laki yang sehat yang berada di rumah. Bawa ke masjid semuanya. Kalau tidak ingin rumah dibakar oleh Rasulullah SAW. Ajak keluarga. Tanamkan sejak kecil, terutama sejak umur 7 tahun. Karena pepatah mengatakan kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, tua berubah gunting, berubah gunting. Ajak sejak kecil. Walau namanya anak kecil yang dibangunkan subuh itu merengek-rengek dia. Itu pengalaman saya. Alhamdulillah dari istri saya Allah amanahkan anak 6 orang, 4 laki-laki, 2 perempuan. Dan saya punya konsep semua anak saya wajib sholat berjamaah di masjid sejak subuh sampai isya. Maka sejak TK anak saya sudah saya bangunkan sholat subuh. Pertamanya merengek-rengek, nangis-nangis. Tetapi seminggu setelah itu akhirnya anaknya terbiasa di masjid, nggak susah dibangunkan lagi. Nggak perlu dia, ayo bangun, disebut namanya bangun dia. Bisa nggak kita buat begitu di rumah kita? Bu, bisa nggak kita buat rumah begitu? Pak, bisa nggak Pak? Subuh nanti Pak, bangunkan anak, bangunkan menantu, keluarkan mobil tuh, karena mobil tidak berontongnya. Tiga, setelah ulama, pribadi, keluarga. 4, lingkungan. Ajak tetangga, ajak kawan. Nanti kadang-kadang kita kan ada klub-klub nih, persatuan Vespa Bulu, persatuan tato dan mandi-mandi, persatuan kijang jantan, kijang betina, persatuan mobil Pajero, persatuan mobil Fortuner, persatuan Astuti, motor kue, ya, persatuan banyak persatuannya, ya. Persatuan itu kau dapat jangan sekedar kumpul-kumpul yang tak bermanfaat. Ada persatuan, ayo kita kumpul ke masjid. Mobil-mobil Pajero, touring subuh-subuh dari masjid ke masjid. Parkir di hadapan masjid itu mobil-mobil mewah itu. Bangga kita nengoknya Pak Ustaz. Touring, ya, ajak komunitas lingkungan kita. Yang kelima, pengurus masjid. Nah, ini dia pengurus masjid. Pengurus masjid harus berinovasi. Saya mengikuti pelatihan Masjid Bilioner PMB. Kalau tadi Pak Dando menceritakan per hari masjid kita membutuhkan dana 500.000, 250.000 untuk listrik saja, 500.000 perlu dana untuk kegiatan harian masjid kita ini. Di Masjid Kapal Pemisalan Pontianak ini Pak, itu setiap bulan berapa infak terkumpul? Pernah dengar? 5 sampai 9 miliar tiap bulan infak terkumpul. Loh kok bisa begitu? Nah,
Makanya mereka buat pelatihan gimana supaya masjid-masjid lain itu bisa kaya juga. Gimana supaya masjid yang lain itu bisa menghasilkan infak 5 miliar sampai 9 miliar. Gimana caranya? Pertama, masjid buka 24 jam. Gak ada cerita kunci masjid, buka. Masa kita mau kalah dengan kafe? Kafe ini sampai subuh buka, masa masjid kita tutup? Buka masjid. Yang kedua, Masjid Kapal Mursalan itu punya niat menjemput jamaah ke rumahnya. Jamaah masjid dijemput ke rumahnya untuk sholat. Nanti diantaranya pulang. Dijemput sholat subuh, dipinjam mobil jamaah dipinjam untuk menjemput jamaah itu. Habis sholat subuh, jamaah dikasih sarapan gratis sekitar 300 porsi sarapan gratis. Nanti zuhur dijemput lagi. Habis dari zuhur dikasih makan siang gratis. Jadi kalau ada orang nanti kalau saja terpilih makan siang gratis, aman. Orang masjid sudah mengamalkan dulu masjid. Tidak perlu cari muka colos muka saya, tidak perlu. Masjid sudah menjalankan Masjid Kapal Mursalan dan cabang-cabangnya. Setiap hari 300 porsi 3 kali sehari. Ibu sekalian, bukan makan siang saja, bukan omong-omong, sudah praktek dari masjid mulai. Nanti jamaah dijemput sholat maghrib atau isya, malam yang bisa makan gratis. Nanti kalau ada saya bapak-bapak ini mau belajar baca Quran, Pak, nggak usah malu kalau memang belum belajar baca Quran. Jangan malu belajar lagi sebelum nanti di hadapan Allah, malu kita nanti. Umur sudah 30, 40 tidak pandai baca Quran. Mendingan dari sekarang belajar. Sebelum ditanya sama Allah, umur 40 tahun umur apa kau gunakan? Nyanyi dangdut pandai, organ tunggal hadir, baca Quran tak pandai, itu umurmu itu apa? Setiap sholat, kulhu ina koina. Itu betul tajwidnya betul. Misalnya, yang belajar Quran itu asar, kaya miskin pulang bawa sembako. Masjid ini dibuka 24 jam, fasilitas kamar mandi tersedia, WC tersedia. Ya. Jadi masjid Joko kalian Pak, jangankan orang kaya, tukang becak mengumpulkan uangnya, memberikan infak ke masjid 3 juta Pak, sampai kaget-kaget ngurus masjidnya. Loh, ini 3 juta besar tukang becak Pak, berapalah pendapatan tukang becak? Tapi tukang becak ini dikumpulkannya uangnya sampai banyak, dibuka 3 juta diinfakannya. Ditanya sama pengurus, kenapa Bapak mau berinfak 3 juta ini? Saya berterima kasih dengan masjid ini, masjid Joko kalian, karena masjid ini menyediakan kamar mandi untuk musafir. Sementara saya ini penarik becak. Kalau saya mau sholat, kalau nggak badan saya nggak mandi, badan saya itu bau. Saya takut nanti orang sampai saya terganggu. Saya ini sholat berjamaah. Akhirnya saya mandi di Joko kalian. Saya bisa mandi, saya bisa ganti baju, badan segar, badan harum. Sampai dia merasa berterima kasih, dia infakkan hartanya, sumbang hartanya 3 juta orang tukang becak menyumbang untuk masjid. Ayo sekali. Sediakan kamar mandi untuk musafir, buka 24 jam. Sediakan dispenser di luar sana, minuman hangat, minuman dingin, untuk kulkas. Sediakan minuman dingin, Indomie apa untuk anak-anak. Dari mana uangnya? Ya daripada jamaah, bukan dari uang masjid, Pak Ibu sekalian. Gimana supaya masjid itu dikenal orang? Nah ini mohon maaf kalau dapat media ini, rekaman ceramah ini bukan hanya tablik akbar saja. Ini Pak, saya viral itu di Masjid Sungai Pua, di Sungai Pua, Masjid di Mongkaun. Itu semua penceramah direkam oleh pengurus masjid, tinggal tergantung jamaah mau nengok yang mana. Qadarullah, khutbah cuma saya viral. Di masjid itu Pak,
dekat mimbar ini ada tiang. Nah di tiang ini pasang kamera. Tiang ini dipasang kamera. Setiap yang berkhutbah Jumat itu direkam oleh pengurus dan disebarkan ke dunia maya. Maka virallah ceramah-ceramah di masjid-masjid itu. Kau dapat masjid kita begitu pada dulu. Ada tim medianya. Jadi semua penceramah khutbah Jumat itu direkam. Kita jamaah akan mendengarnya. Jamaah akan memilih mana ustadz yang memberikan semangat, mana ustadz yang membuat orang ngantuk. Ceramah ustadz membuat orang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dapat khutbah Jumat yang menggelegar suaranya. Ngurus masjid punya inovasi, ya, buka 24 jam, sediakan security, ya, untuk melayani. Bahkan ada saya kalau dapat tuh masjid pemuda atau apa itu, orang yang tinggal di masjid disediakan bantal, disediakan kasur lipat. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan masjid kita ini tidak ada tulisan dilarang tinggal di masjid. Buang tulisan itu. Dilarang tinggal di masjid, buang. Masjid ini rumah Allah, bukan rumah pengurus, bukan rumah yang punya harta, punya wakaf. Masjid ini rumah Allah. Siapapun berhak untuk menikmati rumah Allah ini, asalkan tidak bermaksiat di rumah Allah. Jadi kalau ada masjid dilarang tidur itu, otak pengurusnya itu otak jadul, otak purbakala. Lihat Rasulullah, Pak. Rasulullah tidak punya kantor, Pak. Pernah dengar Rasulullah punya kantor? Khalifahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak punya kantor. Di mana mereka beristirahat? Di masjid. Ya, maka masjid yang ada itu ya disediakan bantal. Kalau ada jamaah yang ngantuk, ketiduran, diambil bantal dibangunkan. Bahkan kalau ada jamaah yang istirahat, disediakan minuman, diantarkan makanan, diantarkan minuman. Coba bayangkan, gimana nggak senang orang datang ke masjid itu? Kalau ada masjid begitu, kalau Al-Falah bisa begitu, saya yakin orang di mana-mana datang kemari. Terus kali buka masjid 24 jam, layani musafir. Kamar mandi harus bersih, ya. Jangan kamar mandi bakal lahap, bertubuh ariang. Ya, masjid kita megah, masjid kita rancang, bertubuh ariang, pannya orang. Di Malaysia itu Pak Ibu sekalian, saya 7 tahun di Malaysia. WC kebersihannya diperlombakan, memang bersih WC di Malaysia. Di terminal, di mana-mana WC-nya bersih. Jangan sampai di kita masjid WC-nya umum. Maka tidak masalah. Cleaning service itu digaji 2 juta, 1 juta, asalkan tanggung jawab, harus bersih. Jangan kalah dengan WC-nya bandara. Setiap 5 waktu dibersihkan WC itu. Setiap hari dibersihkan WC itu. Jangan sebulan sekali. Udah bergerak-gerak, itu baru dibersihkan. Ya. Buka 24 jam. Bahkan disediakan penginapan gratis. Ada AC-nya, ada TV-nya, ada dispensernya, ada kulkasnya, gratis, penginapan gratis. Apalagi kita nggak banyak lewat semua, luas, bisa dibuat gedung-gedung apa saja. Ya, apakah bisa dibuat klinik gratis, ya, atau buka toko untuk disewakan, hasilnya untuk masjid. Masjid Jamaah Salam tiap bulannya menyebarkan beras 8 ton. Setiap bulannya menyebarkan beras 8 ton. Masjid Kapal Musalim Pontianak. Nah, itu kiat-kiat Pak. Bagaimana supaya masjid ini diminati? Kalau perlu di pengaduan pengurus buat taman bermain untuk anak-anak kita ini. Taman bermain, ya. Jadi kalau misalnya ada pengajian siang itu, ibu-ibu anaknya bisa bermain situ. Taman-taman ada prosotan yang segala macamnya. Ya. Jadi anak-anak datang menjemput, ribut, jangan marah, jangan teriak-teriak, siapa? Gak diajar, jangan. Namanya juga dunia anak-anak. Kalau anak-anak gak ribut, khawatir kita punya anak itu. Ya. Tapi kalau anak itu rasa ribut, itu berarti sehat ya. Tinggal kita didik sabar, kita sabarlah kita.
Ya, tentu anak-anak ribut jangan marah. Tentu bapak-bapak yang ribut itu kan ngajar bapak aja. Ya, kalau ada bapak ribut itu kan ngajar bapak tentang keluarga. Tapi kalau anak-anak wajar itu dunia anak-anak. Ya, bawa anak itu sejak kecil ke masjid, jangan bawa ke mal-mal. Ini enggak dibawa anak ke mall, dibawa anak ke pemandian, ke masjid dibawa. Ya, terus di mana tadi? Ulama, pribadi, keluarga, lingkungan, ya, masuk komunitas, masjid. Yang keenam, pihak sekolah. Pengurus masjid dengan pihak sekolah bekerja sama buat apa? Buat mabit, apa mabit? Malam bina iman dan takwa. Apa gunanya? Setiap malam minggu anak-anak remaja, pelajar-pelajar bawa tidur di masjid. Setiap malam minggu tidur di masjid. Apa kegiatannya? Sehabis sholat Isya baca Al-Quran, kasih tajwid. 1 jam istirahat. Disediakan snacknya, minuman hangatnya, teh manis, kopi, ya. Kasih snacknya, 1 roti. Tidur. Nanti jam 3 malam sholat tahajud berjamaah. Itu sudah saya lakukan bagi sekalian, sudah saya praktekkan ya. Nanti habis sholat tahajud sampai subuh berjamaah. Habis subuh berjamaah tabligh akbar. Habis tabligh akbar apa? Dikasih sarapan gratis semua jamaahnya. Habis sarapan gratis, anak-anak remaja itu diajak jalan santai. Diajak jalan santai. Jadi sekalian, itu kiat-kiat bagaimana supaya pelajar, pemuda, remaja senang di masjid. Atau ada tambahan kegiatan lagi apa itu? Nobar, nonton bareng, tapi bukan nonton bola ya. Nonton film Al-Fatih misalkan, ya. Al-Fatih yang mengalahkan kerajaan Konstantinopel, ya. Di umur 22 tahun dia bisa mengalahkan kerajaan Konstantinopel, ya. Ajak nonton bareng tentang film-film perjuangan Islam, ya. Itu pihak sekolah, maghrib namanya, malam bina iman dan takwa. Pihak masjid dan sekolah bekerja sama untuk buat program itu, ya. Keenam, ketujuh, pihak pemerintahan. Alhamdulillah desa Ngasuh saya tengok aktif, banyak. Desa Ngasuh untuk subuh berjamaah, ya. Gambar tadi dari pimpinan daerah, contoh bupati. Nah ini, saya nggak disuruh, nggak mempromosikan, nggak ini. Sudah teruji. Pak Joni Virgo ini pejuang subuh. Ya, saya udah dapat komisi nih gambar ini. Lebih baik angkat yang pimpinan daerah yang kayak beliau ini, langkah beliau ini, perlu dilestarikan beliau ini. Ya, dijaga di beliau ini. Ya. Kalau beliau ini bisa jadi bupati, masya Allah, ya. Atau jadi wakilnya dulu nggak apa-apa. Dari wakil bupati, gubernur jadi presiden. Orang yang ijazah jadi presiden, cepat jadi ketua bisa. Ya. Orang yang punya kepedulian dari surau lah kita hadirkan pejuang-pejuang pemimpin Islam ini bagus sekali. Imam Bonjol itu orang surau, Tengku Umar orang surau. Pangeran Diponegoro orang surau. Ini kalau sudah nampak programnya, bahkan saya sampaikan juga kepada calon bupati wali kota Seri Pariaman, Bapak kalau ingin jadi wali kota lagi, nggak usah susah-susah Pak, buat kegiatan di masjid, ramaikan kegiatan di masjid. Saya itu Bapak akan dipilih. Tak usah janji-janji mulut. Oh kalau ini dapat makan siang gratis, ini dapat ini sekali, dan kosong semua. Hidupkan masjid. Makmurkan masjid, kegiatan masjid. Untuk pemimpin daerah, mulai dari proses namanya Pak RT, ya, RT, RW, kepala desa atau lurah, bupati, camat, bupati, gubernur, dapat orang-orang surau, orang-orang masjid. Kita doakan semoga Pak Joni Virgo bisa jadi wakil bupati atau bupati nanti, insya Allah. Ya, saya di Pariaman. Maka saya doakan di atas Gunung Merapi. Kalau belum punya, kita Merapi lagi Pak. Tenang aja Pak.
Cuma uang mukanya tempenya kecil lah, nggak banyak. Atau kuburan saya Burhanuddin saya tidak beri. Ya. Kok dapatkah orang Surau yang memimpin negeri ini? Ya. Ini Pak Jeffrey kok ada pesan sama saya loh Pak, ini murni dari saya pribadi. Ya. Karena saya semangat beliau ini. Ya. Kita support beliau supaya kegiatan ini bisa lebih makmur lagi ke depannya. Terakhir, yang ke-8, pihak dari orang-orang kaya, orang-orang hartawan. Contoh, di Jawa itu ada pengusaha bis, owner bis namanya Bis Haryanto, mantan tentara pensiun dini. Habis pensiun dini dari tentara dia bawa angkot, jadi supir angkot. Awalnya di supir angkot, beli angkot satu, sekarang sudah punya mobil bis, ratusan bisnya sekarang. Apa yang beliau buat? Semua supirnya, semua kernetnya, semua orang bengkelnya wajib sholat berjamaah. Bahkan bonusnya apa? Pergi umroh, bonus sampai pergi haji, supir kernetnya diberangkatkan haji. Alhamdulillah, perusahaan bis Minangkabau juga buat begitu. Alhamdulillah sejak Firani sering di Jakarta, naik bis ANS, naik bis NPM, NTM, Palala, transport yang terlihat. Alhamdulillah sejak subuh masjid-masjid Minangkabau berhenti di masjid waktu subuh. Ya. Apa kata supirnya? Kata supir sama kena. Sayangnya supirnya nggak sholat. Sanggup supir itu nggak tidur ketika tidur malam-malam, supirnya nggak tidur, dicarikan masjid. Supir sama kernet membangunkan kita sholat subuh, sholat. Sayangnya coba bayangkan, sudah dia mencarikan masjid, parkir di halaman masjid, nggak sanggup juga sholat di masjid. Coba bayangkan, manusia apa itu coba? Manusianya apa itu manusia? Coba bayangkan. Kalau viral ceramah saya ini, intinya sama supir-supir ini, biar bertobat supir-supir itu, biar pengusaha-pengusaha Minangkabau itu mendengar ceramah saya ini. Ya, bos NPN kah namanya, bos SAN kah namanya. Ya, nah, ini ada bis baru, ya, milik orang Pariaman tinggal di Jepara. Ya, namanya bis Al-Hijrah. Nah, saya bukan promosi Pak. Beliau mencari supir dan kerennya apa? Yang pertama dites tata cara berwudu dan sholat. Supir dites tata cara wudu dan sholat. Coba bayangkan. Dites hafal surat ayat kursi. Kernet dites hafal ayat kursi. Baik sekali. Kalau bisa begitu, kalau saya nggak berdakwah ngamal saya itu dari ya. Jadi kalau dapat pengusaha-pengusaha muslim ini, orang-orang kaya muslim ini, yang punya harta, yang punya anak buah, jangan anak buah hanya diurus tenaganya saja, diupah seperti binatang upahan. Bimbing mereka, arahkan mereka, yang fasilitasi mereka itu beribadah, fasilitasi mereka itu untuk memperdalam ilmu agama. Tanggung jawab orang yang punya harta, yang punya anak buah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya. Jadi toke-toke sawit yang punya anak buah itu toke sawit akan diminta pertanggung jawabannya. Bapak-bapak perusahaan yang punya anak buah akan dimintai pertanggung jawabannya. Jangan tenaganya saja dikuras dan terasa sudah berjasa memberikan dia gaji. Kita punya hak, punya kewajiban untuk membimbing keagamaannya. Nah, maka kalau dapat kegiatan masjid kita ini disebarkan di dunia sosial media, ya, cari informasi orang-orang kaya yang bisa mensupport kegiatan kita ini. Jadi Pak, Masjid Kapal Munjaran itu dari satu mobil yang mereka punya, sekarang Masjid Kapal Munjaran sudah punya 30 mobil lebih, bermacam tipe. 3 diantaranya mobil Alphard untuk menjemput jamaah subuh, jamaah sholat. Kita doakan semoga mobil Al-Falah nanti punya mobil Alphard. Tidak ada mobil Alphard, mobil ambulan pun jadilah. Nah, jemput jamaah untuk sholat subuh pakai ambulan. Itu kan sering dia supaya minggir semua cuma sampai kita. Tapi kalau dapat kita pakai mobil jenazah.
Saya alhamdulillah gini-gini Pak sudah dikawal sama mobil ambulan 2 kali, punya mobil manual. Ambulan mengawal saya supaya jalan itu lancar. Ambulan mau ikuti suatu ambulannya ya. Nah, jadi kalau belum ada mobil Alphard nggak apa, pakai mobil ambulan menjemput jamaah dan cepat sampai. Ya. Lagi banyak masukan. Itu 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Pertanyaannya, Bapak Ibu ingin nggak bagi kita ini ramai seperti jamaah sholat Jumat? Ingin nggak? Semua kita punya tanggung jawab. Yang punya mulut ajak orang, yang punya anak harus sekalian waktu sholat yang waktu utama subuh, semua orang di rumah kita bawa ke masjid. Ya, ada mobil bawa mobil, nggak ada mobil telepon Pak Dalur tolong jemput kami. Ya, insya Allah tolong kita akan menjemput nanti. Ya, itu tronton yang pertama ini. Ya, kalau sudah penuh tronton ini berapa ton nanti? Ya, nah, kita buat tronton yang baru ini nanti. Ya, mobil double decker lagi. Yang mobil bertingkat, ya, ini supaya apa? Supaya masjid kita ini benar-benar makmur, ya. Harapan saya Pak, terutama untuk meramaikan masjid ini buat maghrib malam bina iman dan takwa. Aktifkan kegiatan-kegiatan, bimbingan tahsin tajwid, ya, untuk tingkat dewasa, ya. Cara belajar baca Quran secepat kilat, contoh belajar teori. Cepat Al-Quran strategi Sakifah namanya misalkan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita buat masjid kita ini semoga ya dengan kemudahan masjid ini membuat kita semangat beribadah, semakin cinta kita dengan masjid. Hanya saja perlu kerjasama kita bersama, jangan hanya serahkan kepada pengurus saja. Kita semua betul-betul ibu-ibu, bapak-bapak yang punya kenalan orang-orang kaya, sampaikan kepada mereka, hei orang kaya, hei saudaraku, tolong sisihkan harta kalian untuk masjid Al-Falah. Cara kami ingin memakmurkan masjid, ingin memakmurkan jamaah masjid, ingin mensejahterakan jamaah masjid. Masjid Kapal Muzalam itu sekalian, kalau ada jamaah yang terlilit hutang riba, masjid Kapal Muzalam yang melunasinya. Kalau ada jamaah ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan Pak. Kalau ada jamaah ada biaya berobat untuk kartu BPJS, masjid yang membayarkannya. Kalau ada jamaah tidak ada modal usaha, masjid yang memodalinya Pak. Makanya masjid itu dapat infak setiap bulannya 5 sampai 9 miliar. Untuk apa? Untuk kesejahteraan jamaahnya. Nah, kira-kira Pak, bisa nggak kita buat masjid Al-Falah begitu? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya, mereka dibuatkan bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi banyak toko-toko sawit. Ingat, toko-toko sawit, harta Anda itu titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harus diserahkan untuk apa? Untuk kebangkitan agama Islam. Contohnya untuk kegiatan dakwah kita ini. Ya, salah satunya masjid kita Al-Falah. Kita jadikan masjid Al-Falah sebagai contoh dari masjid yang lainnya di ujung batu ini. Ya, kita doakan supaya cepat selesai pembangunan kamar mandinya, WC-nya, tempat berwudunya nyaman, bersih, harum, ya. Kemudian halaman depannya, ya, tersedia penginapan gratis untuk jamaah, ya, 24 jam. Semoga masjid kita menjadi barometer untuk kebangkitan umat Islam di masa yang akan datang. Demikian saja kira-kira Ibu sekalian yang harus saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah subuh nanti kita akan lanjutkan. Kita akan lihat siapa yang bernegosiasi yang hadir hari ini, yang siap untuk meramaikan untuk Allah, yang dimanapun kegiatan subuh berjamaah, di mana kegiatan subuh berjamaah, mari kita ramaikan. Kenapa? Disitulah awal kekuatan kita. Ketika kita tidak mendukung kegiatan subuh berjamaah, berarti kita termasuk orang yang melemahkan Islam. Maka gerakan keluarga kita itu gerakan semuanya untuk meramaikan masjid di waktu subuh, untuk menggalak kekuatan bersama. Dari masjid kita bangkit. Siapa? Takbir. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Wa la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.